Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Hirani Ritonga, NIM 19201076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan dasar pembelajaran mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI yang ditugaskan oleh Bapak Dr. Randus Samsudin MAG. Keterampilan dasar pembelajaran yang mencakupi yaitu 1. Keterampilan bertanya, yaitu jenis-jenis pertanyaan yang meliputi jenis-jenis pertanyaan yang dimaksud yaitu 1. Pertanyaan permintaan, yakni pertanyaan yang mengharapkan agar siswa memenuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan, seperti anak-anak diam ya semuanya, ibu lagi menjelaskan tentang materi ini biar agar didengar kalian semua. Yang kedua, pertanyaan retoris, yakni pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban tetapi dijawab oleh guru. Hal ini merupakan teknik penyampaian informasi kepada murid. Contohnya, mengapa observasi diperlukan sebelum PPL? Sebab observasi merupakan. Yang ketiga, pertanyaan mengarah atau menuntun, yakni pertanyaan yang diajukan untuk memberikan arahan kepada murid dalam proses berpikirnya. Yang terakhir, pertanyaan menggali, yakni pertanyaan lanjutan yang akan mendorong murid untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan semua. Adapun komponen-komponen keterampilan bertanya yaitu 1. Pemberian acuan. Maksudnya di sini, sebelum memberikan pertanyaan, guru perlu memberikan acuan yang berapa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa. Yang kedua, pemindahan giliran. Artinya di sini pertanyaan yang perlu dijawab oleh guru lebih dari seorang karena jawaban siswa belum benar atau belum memadai. Yang ketiga, penyebaran. Pertanyaan yang diajukan para siswa hendaknya dapat giliran menjawab secara acak. Yang keempat, pemberian waktu berpikir. Maksudnya di sini yaitu seluruh siswa sebelum menjawab pertanyaan harus diberikan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, pemberian tuntunan. Contohnya ini, apabila siswa tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, maka guru harus memberikan tuntunan pertanyaan sehingga siswa dapat pertanyaan yang diajukan. Misalnya ini contoh yang ini saya ambil dalam pembelajaran PAI yang berkenaan dengan dalam pembelajaran PAI. Misalnya seorang guru PAI memberikan pertanyaan yang dianggap guru PAI itu bisa dijawab oleh siswa, tetapi siswa tersebut tidak bisa menjawab, sehingga pertanyaan yang tadi tidak dilanjutkan tetapi diganti dengan pertanyaan yang baru, dan pertanyaan tersebut diberi kisi-kisi seperti biar siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dan kebiasaan yang harus dihindari, yaitu 1. Usahakan tidak mengulang-ulang pertanyaan dan jangan mengulang-ulang jawaban. Yang kedua, usahakan siswa tidak menjawab secara serempak. Yang ketiga, siswa tidak boleh menjawab pertanyaan sendiri. Dan yang terakhir, tidak menentukan atau menempatkan siswa bertanya, terus siswa
sebelum siswa mengajukan pertanyaan dan menghindari pertanyaan yang ganda. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi meliputi 1. Variasi dalam gaya mengajar guru. Yang pertama yaitu penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat berubah menjadi lambat, dari gembira menjadi sedih, atau pada saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, pemusatan perhatian siswa. Memusatkan perhatian siswa pada hal-hal yang dianggap penting dapat dilakukan oleh guru. Misalnya dengan perkataan, perhatikan baik-baik, atau nah ini penting sekali, atau perhatikan dengan baik, ini agar sukar dimengerti. Seperti saya aplikasikan ke pembelajaran PAI, seperti guru memberikan soal dan siswa bertanya, misalnya gini, siswa bertanya, Bu, ini gimana Bu jawabannya, maksudnya soal dari ini maksudnya gimana. Jadi seorang guru itu memberikan arahan seperti perhatikan baik-baik ini agar dimengerti ya nak, itu. Terus perhatikan dengan baik biar agar dimengerti, itulah. Dan yang ketiga yaitu kesenyapan atau kebisuan guru. Adanya kesenyapan, kebisuan atau selingan diam yang tiba-tiba disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Perubahan stimulus dan adanya suara kepada keadaan tenang atau senyap, atau dari adanya kesibukan atau kegiatan lalu dihentikan akan dapat menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. Yang keempat, mengadakan kontak pada gerak. Maksudnya di sini bila guru sedang berbicara atau berintegrasi dengan siswanya, sebaiknya pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid, kan, untuk menunjukkan stimulus dapat menarik perhatian karena siswa ingin tahu apa yang terjadi. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Di sini maksudnya yaitu variasi dalam ekspresi wajah guru tersebut. Gerakan kepala dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan menyampaikan arti pesan lisan yang dimaksud. Yang terakhir, pergantian posisi guru di dalam kelas dan gerak guru. Yang maksudnya di sini yaitu pergantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali bagi calon guru dalam menghantarkan pelajaran di dalam kelas. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Adapun komponen-komponen keterampilan menjelaskan yaitu 1. Merencanakan. Apa itu merencanakan? Yaitu maksudnya yaitu penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan menerima pesan. Maksudnya di sini merencanakan sebelum guru itu mengajarkan muridnya, alangkah baiknya guru itu merencanakan apa-apa saja materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa sebelum mengajar. Terus yang kedua ada penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kejelasan.
Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, penggunaan contoh ilustrasi. Dan yang ketiga, pemberian tekanan. Yang keempat, penggunaan balikan. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Adapun komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran yaitu 1. Dalam hal membuka pelajaran. Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi yaitu 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara disertai dengan kehangatan dan keantusiasan menimbulkan rasa ingin tahu murid tersebut. Yang ketiga, memberikan acuan melalui berbagai usaha seperti mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Yang terakhir, membuat kaitan atau hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua, menutup pelajaran. Selanjutnya, untuk melakukan siasat dalam menutup pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan bentuk usaha pengetahuan belajar mengajar sebagai berikut. 1. Merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang dibahas. Yang kedua, mengonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan atau pelajaran yang dipelajari sehingga merupakan suatu kebulatan yang berarti dalam memahami materi yang baru dipelajari. Yang keempat, memberikan tindak lanjut berupa saran-saran serta ajakan agar materi yang baru dipelajari jangan dilupakan. Yang kelima, menuju kembali penguasaan inti pelajaran dengan merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu dengan cara mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Itu dia tadi penjelasan tentang materi keterampilan dasar pembelajaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.